Assalamualaikum Sobat Malam. Selamat datang di Jalan Cerita Serem. Kali ini, kita akan membahas sebuah kejadian nyata yang terjadi di pusat kota Purwokerto. Di Purwokerto, kota pelajar yang tampak tenang dan bersahabat. Terdapat satu bangunan kos tua yang nyaris tak tersentuh. Bukan karena mahal. Bukan karena fasilitasnya buruk. Tapi karena satu kamar di lantai atas. Menyimpan kisah yang tak semua orang kuat untuk alami sendiri. Ini adalah kisah nyata tentang seorang mahasiswa baru yang hanya ingin tempat tinggal dekat kampus, tapi malah mendapat teman satu kamar yang sudah lama meninggal dunia. Selamat datang di Jalan Cerita Serem. Dan inilah kisah. Suara dari kamar 3A kosan bekas bunuh diri di Purwokerto. Namaku Iqbal, 22 tahun. Mahasiswa semester 5 di salah satu kampus negeri di Purwokerto. Tahun 2022, karena mulai jenuh tinggal di indekos lama yang terlalu ramai dan jauh dari kampus, aku pindah ke sebuah kosan murah di daerah Grendeng. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja. Tua, tapi masih kokoh. Cat dindingnya mulai pudar, dan di beberapa sudut tembok, mulai tampak bekas rembesan air hujan yang mengering. Kosan ini terdiri dari 2 lantai, masing-masing hanya berisi 3 kamar. Jadi total hanya ada 6 kamar, dan saat aku datang, hanya 2 kamar lain yang terisi. Satu ditempati mahasiswa tingkat akhir yang jarang kelihatan. Satunya lagi, penghuni baru sepertiku. Aku dapat kamar 3A. Letaknya di ujung paling pojok lantai atas, dekat dengan tangga menuju atap jemuran. Saat aku pertama masuk, ibu kos sempat ragu menawarkan kamar itu. Kamar ini kosong lama, Mas. Gak semua orang cocok di situ. Tapi kalau Mas Iqbal gak keberatan, boleh coba dulu. Saat aku tanya kenapa, dia hanya senyum singkat dan bilang, gak semua kamar bisa cocok buat semua orang. Waktu itu aku pikir dia cuma khawatir karena kamarnya sedikit lebih sempit. Tapi dalam hati, kalimatnya terasa tidak biasa. Aku angguk saja. Kosan ini murah. Strategis, cuma 5 menit naik motor ke kampus. Dan tenang, karena penghuninya sedikit. Tapi malam pertama saja, aku sudah merasa ada yang aneh. Aku dapat kamar 3A, paling pojok lantai atas. Ibu kos menyambut ramah, tapi sempat bilang lirih. Kamar ini kosong cukup lama, Mas. Yang dulu tinggal di sini, ya, kurang cocok sama lingkungannya. Aku tak curiga. Namanya juga mahasiswa, yang penting murah dan gak bocor. Malam pertama di kamar 3A. Hari itu aku cukup lelah. Setelah seharian pindahan, bersih-bersih kamar, dan menyusun barang seadanya, aku langsung merebahkan diri di kasur yang masih keras. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu kupadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu taman yang tembus lewat jendela. Awalnya aku berpikir, suasana sunyi ini bakal bikin tidurku lebih nyenyak. Tapi ternyata, sunyi yang terlalu sunyi justru membuat semuanya terasa salah. Dari luar, terdengar sesekali suara jangkrik dan angin lewat di sela kisi-kisi ventilasi. Tapi di dalam kamar, ada suara yang tidak seharusnya ada. Tuk tuk tuk. Seperti ada yang mengetuk pelan dinding sebelah tempat tidurku. Awalnya aku pikir itu suara tetangga kamar. Tapi kamar sebelah kosong, masih belum ada penghuninya, kata ibu kos. Aku diam. Kupasang telinga. Sunyi. Tapi kemudian, tuk-tuk. Sekarang dari langit-langit. Seperti seseorang mengetuk papan kayu pelan dari atas, dari arah atap. Kupaksakan tidur. Kutarik selimut, memejamkan mata. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar suara gesekan kursi. Dari sudut ruangan. Padahal, tidak ada kursi di kamarku, selain satu bangku plastik kecil dekat meja belajar. Dan yang paling membuatku benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Tercium bau. Bau amis, bau besi, seperti darah. Halus. Tapi jelas. Dan datangnya hanya dari satu titik, pojok kanan kamar, tempat dindingnya agak mengelupas dan catnya retak. Aku akhirnya menyalakan lampu, mencoba mencari sumber bau itu. Tapi tidak ada apa-apa. Lantai bersih. Meja bersih. Hanya, ketika aku buka jendela untuk ambil napas, aku melihat sesuatu di langit-langit atap kamar dari arah luar. Ada bekas tali,
melingkar seperti simpul, tergantung dari kayu balok atas. Aku langsung mundur, menutup jendela rapat-rapat. Dan malam itu, aku tidur sambil menyalakan lampu. Dan doa, sebanyak mungkin. Tamu tak diundang di tengah malam. Setelah malam pertama yang aneh, aku berusaha menganggap semuanya cuma efek kelelahan. Hari berikutnya kulalui seperti biasa. Kuliah, tugas, dan nongkrong sebentar di warung kopi dekat kampus. Tapi malam kedua, aku mulai sadar, sesuatu memang tinggal di kamar itu. Jam sudah menunjukkan pukul 1.45 saat aku tertidur. Dan sekitar jam 2.30, waktu yang sama seperti malam sebelumnya. Aku kembali terbangun. Tapi kali ini, bukan karena suara air, melainkan karena ada yang mengetuk lemari. Tok, tok, tok. Pelan, ritmis. Seperti seseorang sedang coba mengalihkan perhatian, tapi tak ingin langsung terlihat. Aku duduk, bingung. Lemari kayu kecil itu berdiri di pojok kanan kamar, agak tinggi. Tak ada apapun di atasnya kecuali dus bekas dan debu. Kupikir itu tikus. Atau mungkin kayunya bunyi sendiri karena udara malam. Sampai suara itu berubah. Dari ketukan, menjadi gesekan. Grek, grek, grek. Seperti tali diseret di atas kayu. Aku berdiri, mendekat pelan. Dan saat itu, lampu kamar mendadak padam. Aku langsung gemetar. Langkahku mundur perlahan. Hanya cahaya dari jendela yang menyusup lewat tirai yang jadi penerang samar. Dan di cahaya remang itu, aku melihatnya. Ada seseorang di atas lemari. Duduk memeluk lutut. Kepalanya tertunduk. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian lusuh, seperti seragam kampus, tapi warnanya pudar. Tangannya gemetar. Dan dari lehernya, menggantung tali tambang yang menjulur ke atas plafon. Aku tak bisa teriak. Suara tercekat. Tapi di telingaku, ku dengar bisikan pelan. Kenapa kamu di sini? Ini kamarku. Aku lari keluar kamar. Tak peduli sendal. Tak peduli ponsel. Mengetuk kamar bawah sambil menangis. Penghuni lain keluar kaget. Paginya, aku mengemasi semua barang. Dan untuk terakhir kali, kulihat ke atas lemari. Tali itu sudah tidak ada. Tapi di kayu bagian atas, masih ada bekas goresan, seperti simpul yang lama tergantung di sana. Pengakuan ibu kos dan kisah tragis penghuni sebelumnya. Pagi itu aku duduk di teras, masih gemetar, menunggu matahari naik sepenuhnya. Mataku merah. Nafasku pendek. Semua barangku bungkus seadanya. Aku tidak berniat tinggal satu malam pun lagi di tempat itu. Sekitar pukul 7 pagi, ibu kos akhirnya keluar dari dapur. Wajahnya kaget melihatku sudah siap dengan tas dan kardus di depan pintu. Mas Iqbal, tumben pagi-pagi begini. Mau kemana? Saya pindah, Bu, kataku pelan. Saya nggak kuat, Bu. Semalam, ada yang duduk di atas lemari. Wajah ibu kos langsung berubah. Awalnya ragu, lalu ia duduk pelan di kursi rotan depan kamarku. Ia menarik napas panjang. Dan mulai bicara. Kamar 3 itu sebenarnya, sudah lama dikosongkan. Sebelum Mas Iqbal, terakhir dihuni 3 tahun lalu, sama anak cowok dari Fakultas Hukum. Orangnya pendiam, jarang keluar, suka begadang. Awalnya gak ada masalah. Tapi satu malam, tetangga kamar dengar suara keras. Seperti kursi terguling dan benda berat jatuh. Pas diperiksa, dia sudah tergantung dari balok atap, tepat di atas lemari. Suasana mendadak sunyi. Ibu kos menatap ke arah atap kamarku, lalu melanjutkan lirih. Kami tidak bongkar lemari. Tidak bersihkan simpul tali. Hanya bawa jenazahnya, dan membiarkan kamar itu kosong selama 2 tahun. Tapi karena kamar lain penuh, saya nekat buka kamar ini lagi. Saya pikir mungkin udah aman. Tapi ternyata dia masih belum mau pergi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Yang kupikirkan saat itu hanya satu, keluar secepat mungkin. Tapi sebelum aku pergi, ibu kos berkata satu hal lagi, dengan suara yang nyaris seperti bisikan.
Kalau Mas Iqbal mimpi didatangi anak itu, jangan jawab apapun. Karena kalau sudah bicara, dia bisa ikut pulang. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah berani tidur sendiri tanpa lampu menyala. Setiap kali jam menunjuk pukul 2.30 dini hari, aku selalu terjaga. Karena takut suara ketukan itu kembali. Beberapa minggu setelah aku pindah dari kosan itu, aku sempat melewati daerah Grendeng lagi. Bukan niat mampir, hanya lewat karena ada urusan kampus. Tapi saat motor melambat di tikungan kecil dekat gang kos, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, aku secara refleks melirik ke lantai 2 bangunan itu. Kamar 3A. Tirainya bergerak sedikit. Dan, aku melihat siluet seseorang berdiri di baliknya. Bukan ibu kos. Bukan penghuni baru. Siluet itu berdiri diam, mematung. Kepalanya sedikit menunduk. Dan di sebelah kepalanya, tergantung samar seutas tali dari kayu atap. Aku langsung tancap gas. Tapi malamnya, aku terbangun pukul 2.30. Aku belum pernah cerita soal kamar itu ke siapapun, kecuali ke kalian. Tapi sesekali, aku masih mendapat kabar dari teman yang kos di gang yang sama. Katanya, kamar 3A kembali kosong. Yang sempat mengisi, pindah hanya dalam 3 hari. Dan semua bilang hal yang sama. Malam-malam, ada suara kursi digeser. Ketukan dari atas lemari. Dan suara pelan seperti orang menangis sambil minta maaf. Kadang, kamar kosong bukan berarti tak berpenghuni. Kadang, mereka hanya sedang menunggu. Menunggu seseorang yang cukup diam, cukup rapuh, dan cukup sendiri untuk bisa ditemani. Dan kamu, masih yakin mau tinggal di kamar pojok, lantai atas, dengan lemari tinggi di sudut? Kalau suatu malam nanti terdengar suara kursi diseret pelan dari atap kamarmu, jangan jawab. Cukup diam. Dan berdoa kau bukan yang sedang ia pilih.